Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas faktor-faktor keberuntungan. Kadang kita melihat ada orang yang beruntung, ada orang yang tidak beruntung. Coba kita lihat, di antara orang bersaudara, 3 saudara, yang satu beruntung, yang 2 kurang beruntung. Padahal ini diproduksi dengan satu pabrik. Tapi kenapa mereka beruntung, ada tidak beruntung? Maka faktor-faktor keberuntungan itu, pertama, Allah jelaskan bahwasanya orang-orang yang beruntung itu orang-orang yang menyambung hubungan silaturahim. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang tidak suka prasangka. Orang-orang yang beruntung itu orang-orang yang menghindari dosa besar dan dosa kecil. Orang-orang yang beruntung itu orang-orang yang tidak musyrik. Serta orang-orang yang beruntung itu orang-orang yang menjaga hubungan baik, hubungan pada Allah dan hubungan pada manusia. Nah, orang-orang beruntung maka Allah jelaskan dia di An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nas taqrabukumul lazim. Di situ Allah menjelaskan bahwasanya Allah mengatakan wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang menciptakan kamu dari satu yang berpasang-pasangan. Maka Allah katakan bahwasanya dengan menciptakan kamu berpasang-pasangan, kamu akan mendapatkan keturunan. Nah, maka dari itu Allah katakan dari keturunan itu kamu sambung hubungan silaturahim itu. Jika kamu menyambung hubungan silaturahim itu, maka Allah akan menjaga dan mengawasi kamu. Ini Masya Allah luar biasa. Kalau Allah sudah menjaga, Allah mengawasi kita, itu luar biasa sekali, Masya Allah. Maka orang-orang yang beruntung ini selalu menghargai satu perjumpaan. Dan di hadis yang sahih bahwasanya seketika ada orang datang ke rumah kita, dia itu membawa buah dan daging dan buah, dan pulang membawa ular dan kalajengking. Ini luar biasa ya. Jadi orang kita datang ke rumah orang itu luar biasa juga, dan juga kita menerima orang datang itu luar biasa juga. Itu adalah rezeki dari Allah SWT. Orang-orang yang beruntung tidak suka prasangka. Maka orang-orang yang beruntung itu pada saat dia ada musibah, dia tidak pernah berkeluh kesah. Orang-orang yang beruntung pada saat dia musibah, dia tidak pernah berkeluh kesah. Orang yang beruntung pada saat dia musibah, dia memperbaiki diri. Dia berbaiki diri, dia bermohon ampun kepada Allah, bahwasanya setiap musibah itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Maka orang yang beruntung itu dia tidak pernah berkeluh kesah dan selalu memperbaiki. Orang-orang yang beruntung selalu mengatakan prasangka yang baik, bahwasanya semua yang terjadi itu Allah punya tujuan. Masya Allah luar biasa. Dan orang-orang yang beruntung dia menghindari dosa besar dan dosa kecil. Ya, dosa besar seperti apa? Itu kan zina, musyrik dan membunuh. Dosa kecil seperti apa? Dosa kecil juga seperti kita menjadi pengemis ya. Orang-orang beruntung itu tidak mau jadi pengemis, tidak mau jadi pengemis. Contoh, ada orang yang kurang beruntung, sifat orang kurang beruntung, orang yang selalu minta traktir dengan orang lain ya. Misalkan seseorang yang sukses, maka dia minta traktir. Atau si A yang berulang tahun, dia minta traktir. Sifat orang-orang beruntung tidak pernah seperti itu. Orang beruntung hanya mengucapkan selamat. Bahkan orang yang beruntung, kalau orang mendapat rahmat Allah, dia akan dekati dan dia akan memberikan hadiah kepada orang yang beruntung itu. Masya Allah luar biasa. Kita kasih contoh. Orang-orang yang beruntung, misalkan seseorang yang beruntung, dia punya teman, temannya naik pangkat, misalkan dari golongan 3 ke golongan 4 ya. Maka kalau orang yang tidak beruntung, ya kurang beruntung, dia selalu mengatakan selamat naik pangkat, tapi jangan lupa traktir kami. Tapi bagi orang beruntung nggak suka seperti itu. Orang yang beruntung, begitu temannya naik pangkat, selamat naik pangkat, dan dia akan berusaha memberikan hadiah pada orang-orang yang mendapat rahmat Allah. Karena Allah jelaskan di An-Nisa 32, kita jangan iri terhadap apa yang diberikan Allah pada seseorang itu. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan apa yang diperoleh orang itu gampang sekali. Kita adakan kebaikan-kebaikan orang yang dapat rahmat Allah. Jadi kita tidak boleh melakukan kejahatan-kejahatan kepada orang yang dapat rahmat Allah. Dan orang-orang yang beruntung, dia tidak mengatakan musyrik ya. Di mana orang yang beruntung tidak pernah dia menuhankan dirinya. Orang yang beruntung tidak pernah menuhankan dirinya. Di mana contoh seorang Firaun. Firaun itu mengatakan bisanya bahwasanya aku bisa begini karena kepintaranku. Aku bisa begini karena kehebatanku.
Tapi bagi orang beruntung, dia tidak pernah menuhankan dirinya. Orang yang beruntung, orang yang bersyukur. Di mana orang bersyukur itu ada 3 dimensi. Pertama, dia selalu menghadirkan Allah dalam kehidupan. Yang kedua, selalu mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, nikmat yang Allah berikan digunakan dengan kebaikan. Itu adalah pola-pola dari orang bersyukur yang menjadikan orang beruntung. Dan orang-orang yang beruntung selalu baik hubungan kepada Allah dan baik hubungan pada manusia. Maka orang-orang yang beruntung, dia tidak pernah membantah apapun kejadian. Contoh, orang-orang yang beruntung pada saat mau berangkat hari hujan, dia tidak akan mengeluh hujan. Dia tersenyum dan alhamdulillah. Tapi bagi orang yang tidak beruntung, pada saat hari hujan, maka dia mengeluh, dia protes dengan hujan itu. Padahal siapa yang menentukan hujan? Yang menentukan hujan adalah Allah, berarti dia protes kepada Allah. Nah, itu sifat-sifat orang yang tidak beruntung. Dan orang yang beruntung tidak pernah protes. Dan orang-orang yang beruntung selalu menjaga hubungan, ada 5 ya. Pertama, orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan fisabilillah. Serta tambah lagi, orang beruntung itu selalu menjaga teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Nah, kalau kita melihat orang itu bersyukur dan tidak bersyukur, beruntung dan tidak beruntung, bagaimana dia dengan staf-stafnya, bagaimana dengan hamba sahayanya. Kalau dia baik dengan staf-stafnya atau hamba sahayanya diberikan oleh Allah, dia akan menjadi beruntung. Dan siapapun yang jahat dengan hamba sahaya yang dia miliki, dia tidak akan beruntung. Maka Allah jelaskan juga di surah An-Nahl, mengapa seseorang itu menjadi fikun. Pertama, dia tidak baik kepada hamba saya yang miliki. Ya, kalau orang yang tidak baik dengan hamba saya yang miliki, dia akan menjadi fikun. Masya Allah, luar biasa. Semoga kita semua menjadi orang yang beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.